Yahya Waloni vonisnya berapa? 5 bulan. 5 bulan. Iya, 5 bulan. Oh. Enak karena apa? Iya. Ya karena muslim, hakim muslim, jaksa muslim, penyidik muslim. Muslim, sama-sama muslim. 5 bulan. Pak KC, jaksa muslim, penyidik muslim, hakim muslim. 10 tahun kau. Aduh. Agak tuh dalam hari kunci. Ya, silakan Pak Kaci. Apa pesan Anda nih? Pesan Anda kepada orang-orang yang berdiskusi atau berdebat lintas agama ini. Yang jelas pesannya itu harusnya kita ini ya diskusi tujuannya baik begitu, bukan mau hujat-hujatan maki-makian, menjawab dan mengcounter gitu. Atau pesan Anda apa? Silakan Pak Kaci. Ya, jadi pesan saya sih begini, kalau memang apologet ya, kalau memang ada yang ingin menyanggah, tentu sanggahan kita bukan hanya ngarang, bukan hanya mulut, tentu harus didukung dengan dalil-dalil yang kuat seperti itu. Kitabnya jelas. Buktinya saya kan dituduh di luaran itu kan penista agama, tapi kan hakim tidak berani memutus saya penistaan agama. Yang pertama alasannya hukuman saya sebentar, kalau penistaan agama paling maksimal 5 tahun. Nah, tapi kalau undang-undang ITE berita bohong kan undang-undang itu pasalnya pasal 1 tahun 1946 itu kan 10 tahun maksimal saya. Makanya Anda divonis 10 tahun ya. 10 tahun. Ya. Nah, sementara biar polisi tidak dalam tanda kutip tidak terkesan memihak, Yahya Waloni kan akhirnya ditangkap. Iya. Sebenarnya Yahya Waloni ditangkap itu gara-gara Anda ditangkap. Jadi biar Pak KC tahu. Begini, Pak KC kan waktu itu kan di Mabes, ditahan di Mabes kan? Ditahan di Mabes waktu itu kan? Betul. Oke, yang nangkap dari Mabes Polri kan? Iya. Oke. Nah, pada waktu Pak KC ditangkap, supaya Mabes nggak kelihatan tebang pilih, ditangkap juga Yahya Waloni. Iya benar. Tapi ya itu cuman buat ngimbangin doang. Biar nggak terkesan tidak profesional. Masyarakat tahu kok, nggak usah kita munafik. Udah kita nggak usah munafik. Jadi gini, semacam tukar guling, betul gini. Jadi pada waktu itu Yahya Waloni itu sudah dilaporkan. Bertahun-tahun sudah dilaporkan. Yang ngelaporin itu Pak Esra Soru, yang ngelaporin Joshua Tewu. Joshua Tewu membuat laporan. Itu sudah bertahun-tahun dibuat laporannya, tapi nggak ada tindakan. Di mana Yahya Waloni berkata, kitab Kristen ini bukan palsu ini, bukan lagi palsu ini. Laporkan saya, kan itu kata dia, ya kan? Ya. Yahya Waloni di setiap narasi-narasinya, di setiap pengajian itu memaki-maki isi Alkitab. Dibuatlah laporan oleh Pak Joshua Tewu. Gak ada tindakan dari Mabes Polri. Mana nihil? Gak ada, kosong. Muncullah orang-orang yang greget, muncullah orang-orang yang pengen nanggepin, ya kan? Pada waktu itu kan Yahya Waloni muncul. Kemudian Zakir Naik juga datang dan diundang sama wakil presiden, ya kan? Nanti kalau cuma neno aja nanti mereka nggak percaya. Kita kasih tunjuk nih keadilan yang terjadi, ketidakadilan yang terjadi di negara kita tercinta ini. Kita itu kan mau bersama-sama gitu loh. Hidup sebangsa setanah air, Islam, Kristen, semuanya nggak membedakan suku, agama. Kita semua harusnya itu saling tenggang rasa. Begitu saling menjaga satu sama lain. Nih, saya kasih contoh. Nih. Bagaimana kalau dari mereka, diundang bahkan. Diundang buat ngapain? Ya bahas agama orang. Semua tahu. Nih. Iya. Diundang. Yusuf Kala mengundang Zakir Naik. Bahasin apa? Bahasin Jesus is Muslim, brother. Jesus is Muslim. Ya kan? Kemudian siapa lagi?
ya siapa? Abdul Somad di dalam salib itu ada jin kafir. Haleluya. Nah, Makanya, ketidakadilan ini membuat kami ini bersuara. Kami ngomong nih, menjawab, mengcounter, akhirnya terjadi perdebatan. Nah, pada waktu itu Pak Kacek, karena Pak Kacek kan di dalam, mungkin Pak Kacek nggak lihat info-info di luar. Nah, saya termasuk pemerhati. Nah, ketika laporan masuk kepada Pak Kacek, ya, bahwa Pak Kacek dikatakan menista agama karena mengatakan Alhamdulillah Yesus atau gimana? iya betul seperti itu. Makanya saya nggak ngomong gitu lagi. Iya, Alhamdulillah Yesus artinya dalam nama Yesus begitu. Cuman gara-gara itu doang dipenjarain. Milik Yesus gitu. Iya. Kan segala puji milik Yesus karena Tuhan kita. Iya, ditangkap satu tim dari Mabes, datang satu tim. Waktu itu ditangkap di Bali Pak Kacek ya? Iya. Ditangkap satu tim dari Bali, ditangkap. Ya, ditangkap seperti seorang teroris gitulah. Pokoknya ngeri lah, pokoknya ya. Pokoknya seperti itu ditangkap. Akhirnya apa? Supaya Mabes Polri tidak terkesan tebang pilih, ya Waluni juga ditangkap lah. Biar terkesan profesional lah. Tahu masyarakat tuh tahu, bapak-bapak polisi yang terhormat tahu. Ya, kita ini bukan orang tolol, tahu. Nah, tapi setelah itu juga di samping saya. Nah, setelah itu sama-sama divonis. Yahya Waloni vonisnya berapa? 5 bulan. 5 bulan. Iya, 5 bulan. Enak karena apa? Ya karena muslim, hakim muslim, jaksa muslim, penyidik muslim. Muslim sama-sama muslim. 5 bulan. Pak Kacek, jaksa muslim, penyidik muslim, hakim muslim. 10 tahun kau. Apa-apaan ini? Dunia macam apa ini? Ketidakadilan itu nih yang kami suarakan tuh, ketidakadilan itu. Kalau mau adil, misalnya ya 6 bulan sama-sama 6 bulan. Sama-sama penista agama kok. Kalau mau ngomong penista agama, kita sama-sama akui. Di dalam perdebatan, di dalam diskusi, kadang kita selip lidah, kebawa emosi. Saya termasuk mengakui itu. Kadang-kadang terselip emosi, amarah, sehingga ngucapnya sehingga ada emosi. Kalau kita mau ngakui sama, Juma juga sama, Yusuf Pei sama semua kok. Begitu. Iya. Tapi kenapa cuma yang Kristen-Kristen aja? Anak Batak debat dengan Muslim, Islam lawan debatnya. Dia di penjara, lawan debatnya kecekik-cekikikan. Iya. Apakah ini adil? Ketidakadilan ini yang saya suarakan. Begitu loh. Sebenarnya ada gini Pak Kacek. Saya ini juga sekolah hukum, walaupun saya nggak sampai selesai ya. Gini, di dalam KUHAP yang lama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, itu ada satu pasal yang berbunyi begini. Seorang hakim itu tidak boleh mengadili perkara di mana dia itu punya hubungan keluarga dengan sang terdakwa. Dengan seseorang yang sedang diadili. Nggak boleh. Karena apa? Karena putusannya pasti nanti putusannya itu sudah tendensius. Contoh. Udah mirip nantinya. Iya, contoh hakim punya keponakan atau punya saudara. Saudaranya dibunuh. Ya kan? Terus yang diadili itu orang yang membunuh itu nggak boleh. Karena putusannya pasti nanti udah ada amarah di dalamnya atau punya keluarga misalnya. Dia terdakwa itu keluarganya dia. Pasti udah ada rasa kasihan. Kasih. Iya, gitu. Betul. Itu menjadi tidak adil. Nah, sebenarnya itu kalau kita mau jujur pasti ada hubungannya dengan agama. Bayangin hakimnya muslim. Ya kan? Seorang yang sangat mencintai Nabi, mencintai Al-Quran, yang diadili orang yang menista agamanya, ya pasti berat. Pasti berat. Kita nggak usah bohong. Kalau bicara hukum itu kita bicara keseluruhan. Gitu loh. Makanya di sini ada ada tendensi. Begitu. Jadi ya itulah. Ya itulah yang terjadi ya teman-teman ya. Dan itulah yang kita perjuangkan. Dengan Bang Edis mengakukan saya orang hukum nih. Ya, dasar hukum
pasal berapa yang dikenakan kepada orang yang mendatangi rumah orang tanpa izin, mengeroyok. Ya sesuai laporan katanya. Saya ketawa aja dalam hati, saya juga orang hukum tahu, saya bilang ada hukum pidana, ada hukum perdata. Antara dua. Pak Aceh memang didatangin ke rumah? Enggak, itu waktu nonton Edis TV berdebat dengan siapa yang aku orang hukum. Oh iya, yang kan sinian itu. Saya ketawa dalam hati, ngaku orang hukum ditanya pasalnya nggak ngerti. Waduh, bagaimana ini, bahaya ini orang hukum gini. Ya, intinya begini Pak Aceh, ini menjadi satu pelajaran bahwa memang itulah yang terjadi di negara kita. Ya kita semua ini berharap ada perbaikan gitu loh. Kalau mau diskusi lintas agama tuh boleh-boleh aja. Tapi yang adil. Kalau Islam boleh ngomong begini, yang Kristen juga harusnya boleh. Kalau dua-duanya salah, dua-duanya masuk penjara. Dua-duanya sama hukumannya atau beda-beda tipis. Itu adil. Nah iya, itu adil namanya. Beda-beda tipis. Ini 5 bulan sampai 10 tahun loh. 20 kali lipatnya lebih. 20 kali lipatnya. Kan gak adil kayak begitu. Ya dia. Ya gitu. Semoga lah Pak Prabowo ini menciptakan keadilan bagi rakyat. Amin. Semoga ya. Pihak-pihak terkait. Saya bersyukur kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi yang mengatakan ada program gitu loh. Walaupun nggak tuntas semua, adakan program. Lagian pula narapidana diempanin doang, makan tidur ya rugilah negara. Miliar triliunan itu. Saya lebih setuju ada anjuran pemerintah itu program gitu. Jadi yang di penjara juga nggak terlalu lama gitu, bisa usaha lagi. Ya kalau memang yang profesionalnya di dalam kejahatan ya bolehlah masuk lagi gitu. Kalau saya kan orang baik-baik, nggak mau saya tidur di dalam sel itu. Ya, tapi intinya begini Pak Aceh. Kita berbicara soal keadilan. Kalau kita ngomong salah, ya memang kita ngaku lah ya, karena memang kenapa kesalahan itu ada? Karena memang ada pihak dari Muslim membahas agama kami, bahkan diundang Wapres, begitu loh. Nah, ketika kami jawab, kami jawab, ya betul, memang kadang-kadang selip. Ya kalau selip ya mereka juga selip, sama-sama selip kok. Gitu loh. Betul, selip. Iya. Nah, kalau memang mau selesai. Kalau memang harus selesai sebenarnya ya, kalau misalnya apa Kapolri kah atau pihak siapa, Kabar Reskrim kah atau siapa begitu ya, ngumpulin semua ini ya, gimana biar perdebatan ini ataukah mau lanjut tapi dengan yang bagus atau betul-betul kita selesaikan, ayo nggak apa-apa. Seperti itu. Iya. Tapi kan nggak ada tindakan seperti itu. Iya, tindakannya kalau ada yang oten doang selip penjarain. Korban yang terbaru si siapa namanya? Yang dari Aceh siapa? Yang Aceh itu. Aceh itu siapa itu? Aduh kasihan ya, korban terbaru. Karena dia berkata negara ini. Karena dia berkata begini, Muhammad waktu belum jadi nabi istrinya 1, setelah jadi nabi istrinya selusin. Kan dia bilang begitu. Bener nggak yang dibilang itu? Gitu ya. Yang dibilang itu bener nggak? Nah bener. Ya bener, tapi ya tetap aja lah di penjara. Ya saya juga bener, ada hadisnya, ada Qur'annya. Itu tetap aja penjara. Itu tapi nggak apa-apa lah, udah. Tapi ya sudahlah. Ini kalau memang kita ini mau aman damai, mari kita ini saling menghargai, gitu loh. Anda menghargai, bukankah dalam agama Islam itu dikatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, kalau seperti itu janganlah ada orang Islam yang ngomongin agama Kristen, nanti ditanggapi, nanti marah. Iya, benar. Gimana, ya? Iya. Oke lah Pak Aceh. Seperti itu Pak Aceh. Lanjut terus ya. Terima kasih, saya sudah naikkan, sudah ngobrol banyak. Terima kasih, di berkat-berkatnya tuh mengalir tuh ke saya juga. Terima kasih. Saya rindu nanti ketemu ya. Saya bersuka cita karena ketika saya masuk ada penerus saya, Edis. Mantap kata saya. Ini perlu dipahami, makan daging babi kalau di dalam syariat Islam itu haram hukumnya. Tetapi kalau dibakar, ingat,
kalau dibakar boleh saja. Yang tidak setuju silakan komen kolom komentar. Kita bahas sama-sama. Hatur nuhun.